Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar lagi sedikit tentang arti firman Tuhan, yang saya akan ambil dari kitab Injil Markus, pasal yang keempat ayat 41. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop ini dari ayat 35 sampai 41 itu adalah satu perikop tentang perjalanan di atas danau, ya, dan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya lagi dalam perjalanan menyeberangi sebuah danau pada waktu itu, yaitu Danau Galilea, saudara ya. Nah, pada kesempatan ini dikatakan ketika kejadian itu terjadi, begitu dahsyatnya gelombang pada waktu itu. Saudara yang kekasih, murid-murid di sini menjadi orang-orang yang seakan-akan tidak mengenal siapa Yesus. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, pentingnya pengenalan akan Allah. Di dalam ayat mas kita, ada satu kalimat yang saya garis bawahi di sana. Saya tidak akan bicara tentang gelombang, tentang angin ribut, membahas itu tidak, saudara. Tapi saya akan membahas kalimat yang saya merasa di sini ada sesuatu yang berbeda, ada yang lain dengan kehidupan murid-muridnya. Dikatakan di sini seperti ini, ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kata siapa gerangan orang ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya dan seharusnya kalimat ini tidak boleh keluar dari mulut murid-muridnya. Kenapa? Kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa seakan-akan murid-murid sangat tidak mengerti, tidak mengenal siapa Yesus. Mereka tidak tahu siapa Yesus. Murid-murid adalah orang-orang yang setiap hari mendampingi Tuhan Yesus dalam semua aktivitas. Kemana Yesus ada, di sana mereka berada, saudara. Dan dengan kejadian ini, saudara, mereka seakan-akan lupa. Mereka tidak mengenal Yesus di sini. Jelas Alkitab mencatat siapa gerangan orang ini. Kalau kita membaca dalam kitab Matius, saudara sekali tidak akan baca, saudara bisa lihat sendiri Matius 8, pasal 8 itu sebelum perikop ini sama perikopnya. Ya, angin ribut diredakan. Sebelum itu, saudara, ada kejadian-kejadian bagaimana Yesus dalam perjalanan pelayanannya pada saat itu, ya. Ada banyak Tuhan Yesus melakukan penyembuhan. Sebelum terjadi angin ribut ini, ada mertua Petrus disembuhkan, ada hamba dari seorang perwira di Kapernaum disembuhkan, bahkan ada orang-orang kusta yang disembuhkan. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini nyata. Murid-murid bisa melihatnya. Dengan jelas mereka melihat semua peristiwa itu. Bahkan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membuka dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 25, saya akan bacakan. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saudara dikatakan yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini bahwa begitu banyaknya peristiwa, perbuatan mujizat yang Yesus lakukan selama berada di bumi ini. 3,5 tahun murid-muridnya bersama Yesus.
Ada begitu banyak peristiwa ajaib, tanda-tanda heran yang terjadi pada waktu itu. Dan saya percaya murid-murid semua menyaksikan itu. Tapi pada pasal yang kita pelajari dalam ayat mas kita, jelas Alkitab mencatat di sini bahwa murid-muridnya begitu tidak mengenal dia. Siapa gerangan orang ini? Saudara yang kekasih, betapa pentingnya arti pengenalan kepada Allah. Saya bisa mengambil satu kesimpulan di sini bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang kelihatan aktif beribadah, orang yang kelihatan aktif melayani Tuhan, yang dikatakan bahwa dia sudah melayani dari muda sampai tua. Saudara yang kekasih, itu bukan jaminan bahwa engkau sudah mengenal Allah. Jelas Alkitab mencatat di sini, murid-murid tidak tahu siapa dia. Siapa gerangan orang ini? Berkaca dari murid-murid, kalau kita kembalikan dalam hidup kita, siapa kita, saudara? Murid-murid yang setiap hari bersama Yesus, yang menyaksikan banyak hal yang spektakuler, mujizat-mujizat yang dahsyat yang mereka lihat setiap hari. Saudara yang kasih, itu saja membuat mereka tidak mengenal Yesus. Jangan katakan engkau sudah melayani dari muda sampai tua. Engkau mengiring Tuhan dari muda sampai tua. 7 hari dalam seminggu, ibadah apapun engkau tidak pernah luput. Engkau pasti akan datang. Dan engkau berkata engkau sudah mengenal Yesus. Saudara yang kekasih, itu tidak menjadi jaminan. Karena betapa riskannya ini, saudara. Ternyata pengenalan akan Allah ini sangat penting. Karena kalau tidak ada pengenalan akan Allah, saudara, kita akan lihat apa saja yang akan terjadi dengan kehidupan kita kalau kita tidak mengenal Allah. Kita akan buka dalam kitab Hosea. Ini ayat yang sudah sering kita baca. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Saudara, yang pertama, ketika engkau tidak mengenal Allah, yang pertama jelas Alkitab mencatat di sini, umatku binasa. Saudara, kebinasaan di sini bukan kebinasaan yang biasa, saudara. Ini bicara tentang kebinasaan kekal karena engkau tidak mengenal Allah. Kebinasaan selama-lamanya. Saudara, dalam kitab Injil Matius, kita akan lihat. Matius pasal 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, jelas Alkitab mencatat di sini Tuhan menolak mereka karena tidak mengenal Allah. Akibatnya, saudara, Yesus berkata di sini, aku tidak mengenal engkau. Hanyalah engkau, hai pembuat kejahatan. Jangan berkata kita sudah melayani Tuhan dan kita mengiring Tuhan begitu setia dengan sungguh-sungguh dan kita berkata kita berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak punya pengenalan akan Allah yang baik, kita akan tersingkir, akan binasa. Dan yang kedua, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat akibat dari kita tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau. Saudara, kedua, engkau ditolak. Kata ditolak di sini berarti engkau tidak diterima oleh Allah. Mari saudara yang kekasih, kita mau berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia lebih lagi. Dan akibat, saudara, kalau kita berusaha mengenal Allah lebih lagi,
Akibat dari kita mengenal Allah. Kita buka dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha bersungguh-sungguh mengenal Dia, mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sering kasih dikatakan kalau kita mengenal Tuhan. Yang pertama, berkat yang pertama dikatakan di sini, ia muncul seperti fajar. Ini bayangan daripada apa, saudara? Ada harapan. Dia memberikan harapan setiap hari bagi kita. Dan yang kedua, saudara, ia datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim. Saudara, yang kedua yaitu ia seperti hujan mencurahkan berkat. Berkat-berkatnya yang tidak terbatas dalam hidup kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Aku ada untuk menjadi penyembahmu.